selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya minggu ini? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Bersyukur karena malam hari ini kita masih diizinkan untuk kembali berkumpul dan bersekutu bersama keluarga di dalam doa Rabu. Kita juga patut bersyukur karena minggu ini bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-49 GGBI. Kita akan berdoa untuk GGBI serta lembaga-lembaga baptis. Meskipun minggu ini mungkin keadaan di sekitar kita masih belum memungkinkan untuk berkegiatan seperti biasa, namun kita harus tetap percaya bahwa anugerah dari Tuhan besar untuk kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu.
Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan berdoa Rabu bersama keluarga, sertai persekutuan kami supaya dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Amin. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita akan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh kita di bawah kaki kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah
Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Lydia. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan menyanyikan lebih dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan.
dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sore hari ini kita akan merenungkan sebuah perikop yang terkenal dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Namun saya akan membaca sebagian saja. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Saya akan membaca hanya mulai ayat 39 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya, demikian juga. Ya, ini sebuah perikop yang terkenal karena merupakan rangkaian dari Yesus yang adalah Tuhan yang pada waktu itu hendak disalibkan. Ini saat-saat terakhir sudah disalibkan ya. Nah, Yesus mengalami penyiksaan fisik pasti ya, tapi dia juga mengalami berbagai penyiksaan yang lain, penyiksaan psikologis atau mental, emosional, dan juga penyiksaan spiritualitas. Dikatakan di yang kita baca tadi, mulailah ada olok-olokan yang mau mencela dan Yesus gitu. Memang sebelumnya Yesus sudah diolok-olok ya, tetapi di sini kita baca siapa saja yang mengolok-olok dia, ada orang-orang yang lewat. Kemudian para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi dan para penjahat yang disalibkan bersama dengan dia. Penyamun-penyamun yang tidak dikatakan ya, penyamun-penyamun yang disalibkan juga mencelanya. Apa yang Yesus lakukan? Ini pertanyaan yang menarik. Apa yang Yesus lakukan? Orang banyak aktif melakukan sesuatu dan di sini berfokus pada mengolok-olok dia, menyatakan ketidakpercayaan, menyatakan ejekan, menantang sebetulnya. Karena dikatakan berulang kali, katamu kamu anak Allah. Kalau anak Allah harusnya kamu demikian. Katamu kamu bisa menolong sesuatu, membangun kembali bait Allah ya, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Di mana bukti dari segala ucapan bahwa kamu anak Allah, bahwa kamu adalah Allah? Mereka aktif mengatakan itu, menyerang Yesus yang sudah semakin lemah. Apa perasaan Yesus? Yang sekali lagi yang menarik buat saya adalah apa tindakan Yesus? Yesus tidak melakukan aksi aktif, namun Yesus melakukan sesuatu, yaitu bertahan. Dia bertahan tidak membalas, dia bertahan tidak menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang sebenarnya mampu melepaskan dia langsung dari semua itu, atau bahkan menyerang balik misalnya dan lain-lain. Yesus melakukan sesuatu, tampaknya tidak, tapi ia yaitu bertahan. Yesus bertahan di dalam dan untuk apa? Sebuah kebenaran. Karena peristiwa penyaliban ini adalah peristiwa yang harus dialami untuk Allah menggantikan manusia yang seharusnya kita yang ada dalam maut.
Inilah keselamatan yang dinyatakan, dan inilah kebenaran itu, dan itu harus terjadi supaya kebenaran ini nyata dan kemudian dapat dinikmati oleh semua orang dari sepanjang masa, oleh siapa saja dari sepanjang lorong waktu. Kebenaran ini harus dilakukan. Dan Yesus bertahan dengan segala penderitaannya, secara fisik, secara mental, psikologis, spiritual, dan dia sebagai anak Allah tuh hal-hal spiritual ya. Tetapi dia bertahan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita sekarang? Apakah ada hal-hal yang pada saat ini sedang menantang kita untuk tidak bertahan di dalam kebenaran? Mungkin pergumulan kita berbeda-beda dan mungkin mengalami kesulitan ekonomi, kesusahan dalam relasi, atau hal-hal lain yang saya tidak tahu. Kesusahan di dalam studi, kesusahan di dalam masyarakat. Tapi apakah kita bisa bertahan untuk melakukan apa yang benar? Seperti yang Yesus lakukan. Jatuh itu lebih mudah daripada bertahan dalam kebenaran yang harus kita lakukan. Mari kita bertahan dalam kebenaran. Ketika kita nggak bisa, mari kita bisa minta kekuatan kepada Yesus, karena dia telah mengalami sendiri untuk bertahan dalam kebenaran. Dan dia telah menang, berarti dia bisa, maka dia akan punya kuasa untuk memampukan kita. Nah, saya ada suatu kisah ya tentang seorang anak yang remaja. Pada saat itu dia jalan malam-malam, lalu tidak sengaja dia mendengar sebuah kecelakaan gitu. Dan ketika dia itu jalan yang sepi ya, dia otomatis lari mendekati tempat kejadian perkara dari jauh, tapi dia terhenti karena terkejut sebab ada seseorang yang keluar dari truk yang menabrak sebuah mobil, dan orang itu membawa pentungan dan dengan sengaja memukul kaca mobil pengendara yang terluka itu untuk membunuh. Lalu di sebelah pengendara itu ada anaknya yang masih hidup juga, dan ketika orang ini mendekati anaknya hendak mengayunkan pentungan itu, anak remaja ini otomatis bingung apa yang harus dilakukan. Lalu dia meraih ponselnya dan memfoto ketika pengendara truk tadi hendak membunuh anak ini. Tetapi karena lupa untuk mematikan nada suara ya, maka ketika dia memfoto ada suara dari HP, dan pembunuh itu kaget gitu, dan dia berhenti mengayunkan tongkatnya, belum sampai mengayunkan ke anak itu, dan menyadari dia sedang direkam aksinya. Maka dia balik untuk mengejar anak ini. Anak ini lari dan sembunyi di semak-semak. Wah, ketakutan dan syok. Tetapi pada saat dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dari jauh terdengar sirene mobil polisi, dan pembunuh ini takut untuk karena nggak punya waktu, nah dia harus lari atau membuat alibi atau alasannya. Maka dia berkata di tengah kegelapan itu kepada anak itu, mengancam, kalau kamu melaporkan, maka apa yang saya perbuat kepada orang di mobil tadi akan saya lakukan. Saya akan mengejar kamu untuk membunuhmu dan seluruh keluargamu, semua orang di dekatmu. Lalu dia lari ke TKP. Nah, dia pengemudi truknya dan membuat alibi sebelum polisi sempat datang. Tetapi rupanya beritanya masuk ke surat kabar dan membuat si anak remaja ini nggak tenang, karena dia sebenarnya tahu ini bukan kecelakaan gitu. Polisi memang curiga, tapi nggak ada bukti, nggak ada saksi mata. Dan anak ini punya buktinya, dan dia adalah saksi matanya. Untuk melakukan kebenaran dia tahu dia harus bersaksi, tetapi dia sangat diteror ketakutan akan ancaman pengemudi truk yang membunuh tadi. Dia tidak tahu apa masalahnya dengan si pengendara mobil tadi yang ditabraknya, tapi dia tahu bahwa sangat mungkin orang seperti itu bisa benar-benar melakukan apa yang diancamkan, yaitu membunuh dia dan semua orang di dekatnya.
Apakah harus bertahan dalam kebenaran dan melakukannya? Ataukah tidak saja? Melakukan sesuatu, mencapai sesuatu itu lebih susah. Tetapi bertahan di dalam kebenaran atau keberhasilan itu susah. Namun kita nggak bisa hanya meniati kebenaran, kita perlu melakukan kebenaran. Mari kita berusaha hidup benar di tengah segala pergumulan kita dan bertahan di sana. Dan ketika hal itu sangat susah, mari kita meminta kepada Yesus yang telah mengalami dan melakukan hal itu, bertahan dalam kebenaran dan menang. Masakan Tuhan tidak akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh ingin bertahan dalam kebenaran-kebenaran hidup ini, kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami boleh menyaksikan bahwa Engkau bertahan di dalam kebenaran yang harus Engkau lakukan meskipun itu susah. Masakanlah kami juga untuk punya kerinduan, kemudian keputusan, kemudian benar-benar melakukan, bertahan di dalam kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan dalam hidup ini dan mengandalkan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Mari Tuhan menolong kami supaya kami tetap bertahan dalam kebenaran dan akhirnya kami akan damai sejahtera dan tidak menyesal bahwa kami melakukan hal-hal yang salah meskipun di dalam pergumulan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat melanjutkan ibadah doa Rabu kita. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kini saatnya kita meresponi firman yang telah disampaikan oleh Bu Lydia. Kita akan menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Hanya Yesus yang menyatakan kebenaran. Ia yang telah menyelamatkan kita. Ia yang memberikan kita hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat malam, selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.